Dengan segala hal yang terjadi, FIFA akan mengusut tuntas segala kontroversi yang ada di laga ini. Jika laga ini bisa saja diulang atau Indonesia diputuskan menang WO. Kalau Bahrain terbukti melakukan pengaturan, FIFA pernah menjadwalkan pertandingan ulang antara Senegal versus Afrika Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2018 setelah terbukti adanya kecurangan di laga ini. Ketika itu FIFA menghukum wasit Joseph Lemti yang terbukti melakukan pengaturan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Banyak sekali berita simpang siur dari keputusan FIFA, Lur ya. Ada yang bilang Indonesia ditetapkan sebagai pemenang, ada yang bilang juga FIFA atur tanding ulang antara Indonesia dan Bahrain. Banyak juga yang bilang itu udah keputusan dari FIFA atau keputusan wasit untuk memenangkan Bahrain. Ada juga yang menunggu keputusan FIFA karena Erick Thohir sebagai ketua PSSI sudah mengirimkan surat protesnya, Lur. Tapi yang paling mengenaskan, Lur, Bahrain jadi cemoohan seluruh dunia. Banyak sekali netizen dunia yang menyemooh sepak bolaan Bahrain yang sangatlah memalukan, Lur ya, untuk AFC. Yuk kita lihat keseruan dan bahkan bagaimana cemoohan dari netizen dunia untuk Bahrain. Yuk kita lihat videonya, Lur. Check it out. Oke. Cerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Maju terus Garuda Muda Indonesia menuju mimpi tak terhingga. Yap, di awal tadi kita udah melihat betapa kecewanya Pak Muh dengan wasit Ahmed Alkaf. Bagi kita mungkin bisa ketawa-ketawa aja melihat Pak Muh seperti itu. Tapi bagaimanapun tentu kita juga merasakan kekecewaan yang sama. Sebab di laga versus Bahrain, kemenangan Indonesia yang udah di depan mata harus sirna karena ulah seorang wasit. Tambah fakta, kalau Presiden AFC adalah orang Bahrain, semakin menguatkan asumsi kalau ini organisasi emang sangatlah tidak sehat. Yap, untuk saat ini Bahrain benar-benar harus malu karena hasil imbang yang mereka raih pure karena bantuan wasit. Hal itu juga yang menjadikan Bahrain sekarang jadi cemoohan media-media internasional. Apalagi salah satu fans timnas Indonesia dengan berani mengskakmat jurnalis Bahrain dengan kata-kata yang cukup nyelekit tapi mewakili ungkapan isi hati publik tanah air. Oke. Terima kasih Teteh Nona. Ayo bangkit Garuda menuju mimpi tak terhingga. Bangkit udah Garuda mudaku, bikin bangga tanah air Pertiwi ini. Kita bisa. Pembahasan seputar laga Indonesia melawan Bahrain sampai saat ini masih menjadi hal teratas. Ya gimana enggak, wong kontroversinya jelas kelihatan banget. Mungkin sebagian besar dari kita atau pengamat-pengamat di luar sana lebih condong buat mengutuk sang wasit. Tapi percayalah, AFC bagaimanapun adalah biang yang benar-benar wajib disalahkan atas segala yang telah terjadi. Yap, AFC tak ubahnya menjadi Arabian Football Comedy karena terlalu banyak dan sering mereka membuat hal-hal aneh. AFC tak ubahnya menjadi sebuah ladang gurih bagi para mafia, terutama dari kaum-kaum Timur Tengah. Dari zaman bahla sampai sekarang, praktek KKN di sana bahkan lebih ngeri dari apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Dan sejatinya, udah banyak tim yang dirugikan atas hal ini. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ternyata Presiden AFC dari Bahrain juga, ayo. Udah nggak aneh, Lur ya, wasit pastilah ingin dimenangkan. Apalagi tuan rumah dan juga presiden AFC-nya sendiri dari Bahrain, ya dia kalah lah. Ya, bakal malu lah kalau bisa sampai Indonesia kalah. versus Bahrain telah menjelma jadi sebuah skandal besar yang dirasa cukup mencederai nilai-nilai fair play. Pertama, gimana bisa wasit bisa berasal dari satu rumpun yang sama dengan tim yang akan bertanding? Mau seprofesional apapun, yang namanya hati nurani untuk gak memihak pastinya gak bisa dibohongi. Iyalah, Bahkan karena pasti. hal itu termaksud yang soal injury time, Bahrain ini sampai masuk media meme internasional The Football Troll. Nah logikanya kalau sampai media itu ngepost, berarti kan emang udah banget curangnya. Kemudian ada juga pandit dari akun The Five and Go yang secara tegas mengatakan kalau Indonesia benar-benar telah dirampok kemenangannya. Yap, dalam sebuah monolog yang ia sampaikan, ia beneran gak habis pikir gimana bisa ada waktu tambahan yang sepanjang itu tanpa ada kejadian yang benar-benar mengharuskan wasit mengulur waktu terlalu lama.
Sehingga kesannya kalau Bahrain ini nggak cetak gol, ya laga nggak akan berhenti. Nah, yang nggak kalah mantap adalah ucapan dari salah seorang fans timnas yang hadir langsung ke stadion dan merasa sangat-sangat jengkel melihat segala hal yang ada. Tampak mbak-mbak itu beneran nyekak mat habis jurnalis asal Bahrain yang mewawancarainya. Dan seketika itu pula, komentar dari mbak-mbak tersebut viral di jagat maya. Mantap. We're so happy, but you know that it's not fair. Today the match for me is Why not fair? because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain. I think so. Yes. Okay. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Guys, okay. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they Give should. the referee. Who know? Mami Fulush. Fulus talk. But the Bahrain player. Di sisi lain, PSSI sendiri melalui Pak Arya Sinulinga sesegera mungkin akan mengirim surat protes resmi kepada FIFA. Dan bukan tak mungkin, dengan segala hal yang terjadi, FIFA akan mengusut tuntas segala kontroversi yang ada di laga Harus. ini. Dan ada kemungkinan jika laga ini bisa saja diulang atau Indonesia diputuskan menang WO kalau Bahrain terbukti melakukan pengaturan. Nah, yang jadi pertanyaan, emang bisa ya kayak gitu? Jawabannya adalah bisa, karena beberapa tahun sebelum ini FIFA pernah menjadwalkan pertandingan ulang antara Senegal versus Afrika Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2018 setelah terbukti adanya kecurangan di laga ini. Ketika itu FIFA menghukum wasit Joseph Lemti yang terbukti melakukan pengaturan. Yap, Senegal yang awalnya mengalami kekalahan 2-1 atas Afrika Selatan berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di pertandingan ulang yang dilakukan 12 bulan setelah pertandingan pertama yang dianulir oleh FIFA. Nah, jika PSSI mengajukan laporan ke FIFA atas kejadian hari ini, bukan tak mungkin pertandingan antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan ulang dan hasil 2-2 di laga itu akan dianulir seperti yang terjadi antara Senegal dan Afrika Selatan 7 tahun yang lalu. Tapi, jika melihat dari kasus Senegal dan Afrika Selatan, hasil investigasi FIFA ketika itu mengatakan bahwa sang wasit terlibat pengaturan skor dengan perusahaan judi atau taruhan, sehingga pertandingannya harus diulang karena kedua federasi sama sekali tidak terlibat. Namun di kasus Indonesia versus Bahrain, jika seandainya FIFA menemukan bukti bahwa federasi Bahrain ikut terlibat, walaupun 99% pastilah terlibat, maka timnas Indonesia bisa saja mendapatkan hasil WO 3-0 tanpa perlu lagi memainkan pertandingan ulang melawan Bahrain. Tapi kembali lagi kalau semuanya berjalan lancar ya, karena tahu sendiri kan, duit minyak itu licin banget dan FIFA pun harus kami akui juga bukan organisasi yang bersih-bersih amat, kan gitu. Jadi ya udah, segala hal yang terjadi biarlah terjadi. Kita marah, kita kecewa, tapi kita harus tetap bergerak maju. Toh bagaimanapun, kita ini masih unbeaten. Jadi ya dengan sisa 7 pertandingan yang ada, mudah-mudahan segalanya bisa membaik. Walaupun harusnya kalau ini bisa menang, chance buat ngamanin seenggaknya posisi 3-4 sangatlah terbuka lebar. Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Amin. Ayo bangkit Garuda. Semoga lur ya Indonesia tetap bersemangat. Harumkan nama bangsa Indonesia di kancah musik kancah persepakan bola dunia. Jangan kalah mental anak Garuda harus kuat. Terbanglah sejauh mungkin untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia lur. Yap, terlepas dari apapun, yang pasti tim ini secara kapasitas udah membuktikan kalau mereka udah bisa bersaing di level Asia. Dan mudah-mudahan kedepannya para pemain bisa lebih terbiasa dengan situasi semacam ini. Karena ya sudah pasti, kejadian-kejadian aneh terutama sama yang kaitannya dengan tim Teng akan banyak terjadi. Kalau kita udah terbiasa dan bisa melewati fase itu, insya Allah kita akan naik kelas. Ya, anggap aja kalau mau masuk level elit Asia, selain pastinya harus kuat dari sisi permainan, kita juga harus kuat dari sisi kesabaran melawan barisan komedian kotor Timur Tengah yang berada dalam naungan AFC. Lagi mana? Mau pindah Oseania kitanya terlalu sangar. Mau pindah Eropa? Ya nggak bakal logis. Canda ding. Intinya fight di Asia emang nggak gampang, tapi lama-lama kita bakal terbiasa kok. Keren loh. Dulu biasanya kita ributnya sama Malaysia, Vietnam, atau Thailand. Sekarang kita ini ributnya udah sama Arab, Qatar, Bahrain, hingga Australia. Jadi secara nggak langsung, kita pun diakui gitu loh. Tapi ya bedanya kita masih dalam tahap berkembang. So, tetap semangat Garuda. Sampai detik ini kami masih percaya, mimpi Piala Dunia itu masih sangat bisa diraih. Oke? Semangat. Indonesia bisa. Ayo bangkit Garuda muda bisa.
Mental kalian harus kuat terhingga walaupun dizolimi banyak negara. zamannya dunia kita. Itulah dunia manipulasi uang ya, luar biasa. Tak kita akui loh ya, Indonesia sudah naik level. Bener kata moderator tadi, dulu kita ributnya sama Malaysia, Singapura, negara-negara tetangga loh. Tapi sekarang udah sekelasnya Arab Saudi, Bahrain, Irak, Qatar, udah dunia mencakupnya loh ya. Secara tidak langsung Indonesia sudah naik level loh. Dan di situ mental Garuda Muda, pemain sepak bola nasional Indonesia harus kuat mental karena akan menghadapi badai yang lebih besar loh ya. Ya, pokoknya kita dukung terus Garuda Muda kita, tim Indonesia nasional kita, semoga sukses membawa nama baik Indonesia di kancah persepak bolaan dunia. Hingga apalagi sampai memenangkan Piala Dunia, itu luar biasa banget. Itu mimpi dari semua rakyat Indonesia dan harapan kepada Garuda Muda, tim nasional Indonesia. Kita doain aja loh. Oke, sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.